Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh bangsa dan setanah air. Jumpa lagi di channel Jagal Putus. Semoga dalam keadaan sehat, rasa berapa, rasa Allah curahkan untuk kita semuanya. Kembali saya hadirkan Mau'idhah Hasanah dari Kiai Haji Maduddin Usman Al-Bantani terbaru di Barun Serang terkait dengan pertanyaan para ulama, para kiai mengenai tesis yang ditulis oleh Kiai Maduddin Usman Al-Bantani terkait dengan nasab Ba'alawi, yang semua itu menjadi pertanyaan besar dari kiai-kiai tersebut dijawab dengan lugas, tertata, berdasarkan referensi yang ada. Semua mendengarkan dengan seksama, menyimak apa yang disampaikan oleh Kiai Usman dari Banten ini, dan semua memberikan apresiasi yang sangat terkait hal tersebut, karena baru kali ini mereka mendengarkan dan mengetahui permasalahan yang ada, sehingga mereka dengan seksama menyimak, menelaah, mengerti apa yang dimaksud dari Kiai Haji Maduddin Usman Al-Bantani. Semua itu menjadi terang benderang terkait dengan nasab Ba'alawi, dan semua jadi tahu persis keberadaan terkait itu semuanya. Kita simak videonya. Kecintaan terhadap ahli bait adalah wajib, sementara kepada sahabat mereka cenderung untuk menafikan. Bahkan sahabat-sahabat utama bagi orang Syiah termasuk adalah orang yang berbuat dosa besar, min ahlinna. Sementara kaum Nawasib ini lebih mencintai sahabat, cenderung membenci ahli bait. Nah, kemudian di tengah-tengah ada mayoritas, yaitu ahli sunnah wal jamaah, di mana di dalam teologinya bagi ahli sunnah wal jamaah adalah mencintai ahli bait dan mencintai sahabat Nabi. Lalu siapakah ahli bait yang menjadi doktrin teologis daripada ahli sunnah wal jamaah? Ini yang jadi masalah. Ahli bait itu, saya punya istri punya anak saya, itu namanya ahli bait. Kalau mau kemana-mana dibawa. Selain apa yang ada di dalam keluarga kita, di dalam sebuah rumah itu, anak kita yang sudah menikah pindah rumah, kalau dia masih hidup, kita masih hidup, itu masih ahli bait. Kadang-kadang walaupun sudah bisa menantu itu, kalau kita mau jalan-jalan kita ajak, karena dia apa? Ahli bait. Di dalam mazhab Syafi'i, ahli bait itu juga termasuk ke dalam keluarga dari Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib, yaitu keturunan Hashim dan keturunan Al-Muttalib. Hashim punya anak Abdul Muttalib, Hashim punya saudara Muttalib. Nah ini makanya ini disebut Abdul Muttalib, karena Abdul Muttalib ini dia anaknya Hashim tetapi diinu oleh Muttalib, maka disebut Abdul Muttalib. Nah, keturunan Al-Muttalib ini adalah Imam Syafi'i diantaranya. Nah, keturunan ini yang dianggap oleh atau dijadikan sebuah mazhab oleh Syafi'i sebagai termasuk dalam ahli baitnya Nabi ketika Nabi masih hidup. Adapun orang-orang yang hidup zaman sekarang yang mempunyai silsilah nyambung kepada mereka, baik dari keluarga Bani Hashim dan Bani Muttalib, itu disebut keturunan ahli baitnya Rasulullah SAW. Dan hadis-hadis yang menyatakan, menerangkan tentang wajibnya kecintaan ahli bait itu yarji'u ila man kana fi zamanihi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mencintai ahli baitku, maka wajib baginya syafaatku. Itu untuk siapa? Untuk ahli baitnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang di dalam hadis
kisah itu hanya termasuk Sayyidina Ali, Sayyidina Fatimah, Hasan dan Husain, tidak termasuk istri Rasul. Menurut ulama lainnya istri Rasul pun termasuk, karena istri Rasul adalah merupakan asbabun nuzul daripada turunnya ayat innama yuridullahu liyudhiba ankum rijsa wa yutahhirakum tathira, bukan wa yutahhirukum tathira. Kemudian di dalam masalah zakat termasuk Bani Hashim dan Bani Muthalib, tapi tidak masuk di dalam bab fadilah. Menurut Imam Syafi'i munfaridan, orang-orang yang ada dari Bani Hashim dan Bani Muthalib yang ada sekarang tidak boleh menerima zakat. Dia ahli bait di dalam masalah zakat. Definisi ahli bait dalam masalah zakat la min babil fadilah, bukan dari bab fadilah yang ada pada hadis-hadis itu. Siapa yang mencintai ahli baitku dia wajib syafaatku, siapa yang membenci ahli baitku dia akan mendapatkan neraka. Karena pada waktu itu ada orang-orang nawasib yang benci terhadap keluarganya Rasulullah Muhammad SAW. Bahkan berbagai macam rekayasa dari orang-orang nawasib ini dilakukan untuk mencelakai Siti Fatimah, Sayyidina Ali, Hasan dan Husain. Lalu di tengah masyarakat ini ada iltibas baina makna ahli bait yang yarji'u ila tahrimis shadaqah, diharamkannya zakat, dengan ahli bait yang mendapat fadail daripada hadis-hadis fadilah yang disebutkan Rasulullah ini. Hadis yang sering dibawa oleh Bahar bin Sumayr bahwa khuliqu min dinati segala macam itu tidak kembali kepada orang yang nasabnya nyambung kepada Rasulullah yang ada sekarang. Coba lihat hadis-hadisnya, asbabul wurud dari hadis itu apa? Itu hanya kepada keluarga Nabi yang ada pada saat di mana hadis itu ada. Karena ada orang-orang yang membenci keluarga Nabi pada saat Nabi masih hidup, ada orang yang merasa cemburu kepada keluarga Nabi. Maka Nabi berkata demikian. Nah, itu tentang ahli bait. Lalu zuriat Nabi yang haram mendapatkan sedekah dan mendapatkan cinta daripada kaum muslimin hari ini, walaupun tidak ada dalil sedikit pun yang menerangkan tentang wajibnya mencintai mereka. Tidak ada sedikit pun hadis yang menerangkan wajibnya memuliakan keturunan Rasulullah. Tidak ada. Cari kalau ada. Yang ada itu hadis tentang memuliakan ulama. Akrimul ulama fa innahum indallahi kurama. Hadisul syarif. Tidak ada akrimul duriyati, tidak ada. Lihat, cari dari kutubus sittah atau kutub yang lain-lain dari hadis-hadis tentang kewajiban mencintai duriyat Nabi itu tidak ada. Kalaupun ada, sering diungkapkan di dalam ceramah-ceramah itu adalah perampasan dari hadis untuk keluarga Nabi yang ada pada zamannya, kemudian dibawa maknanya untuk mereka yang ada di hari ini, dan itu pun yang membawanya orang yang berkepentingan itu. Dia yang mendapatkan itu, dia yang menerangkan. Ini anak ini cucunya Nabi. Nabi berkata, siapa orang yang mencintai cucunya Nabi, maka dia akan mendapat syafaat. Siapa orang yang membenci cucunya Nabi, maka dia akan mendapat laknat dariku, masuk neraka. Yang ngomong dia sendiri, ulama, enggak ada yang ngomong. Harusnya kalau betul itu ulama yang ngomong, tapi tidak, karena ulama tahunya sebagai menurut hadis ini kemana, siapa ahli bait yang dimaksud itu. Nah, itu satu. Tetapi oke lah, kalau mau kita ini wajib mencintai siapapun, apalagi dia yang ada ikatan darah dengan Rasulullah tentunya
itu lebih banyak pahalanya. Lalu siapa cucu Rasulullah yang betul? Sekarang ini ada nggak cucu Rasulullah yang betul? Ini yang saya kaji di dalam penelitian saya. Di Indonesia ini tidak ada yang terkonfirmasi secara ilmiah dalam kajian kitab-kitab yang ada di dalam khazanah kitab nasab Islam yang ada sejak masa lalu sampai sekarang, sanad yang tersambung, yang kemudian apabila sanad yang tersambung ini diambil contoh kepada orang yang mengaku cucu Nabi hari ini, tidak terkonfirmasi, tidak nyambung. Bagaimana contohnya? Contohnya, ya yang karena ada yang ngaku cucu Nabi, contohnya sekarang ini di media-media itu adalah mereka yang disebut para habaib. Ya maka karena saya itu melihat di dalam media online ada nasabnya Habib Rizik, ada di media online 1 sampai 39, ada Bahar Smith 1 sampai sekian 38 atau 39 itu saya lupa. Maka mereka yang saya ambil sampelnya, karena yang lain saya belum dengar ngaku-ngaku cucu Nabi. Akhirnya kita konfirmasi nama-nama yang ada di situ di media online itu. Ternyata dari nama-nama yang ada itu ada yang tidak nyambung, yaitu dari nama Ubaidillah yang dia punya nama Alawi. Alawi ini adalah datuk daripada penamaan suku mereka yang disebut suku Bani Alawi. Jadi mereka itu di Yaman dikenal dengan suku Ba'alawi nisbatan ila Alawi bin Ubaidillah. Jadi disebut Ba'alawi itu bukan karena turunan Sayyidina Ali. Ini ditulis dalam kitab-kitab mereka bahwa Ba'alawi ini adalah nisbatan ila Ali bin Ubaidillah, yang kata mereka Ubaidillah ini adalah anak Ahmad ibni Isa. Ahmad bin Isa ini tercatat di dalam naskah-naskah kitab-kitab nasab yang pada saat Ahmad bin Isa itu ada, tetapi tidak disebutkan di dalam kitab-kitab yang ditulis pada masa Ahmad bin Isa. Pada masa Ubaidillah 383 dia meninggal, pada masa Alawi 400 Hijriah dia meninggal. Kitab-kitab yang ada di abad itu tidak menyebutkan Alawi sebagai cucunya baginda Rasulullah Muhammad SAW. Tidak menyebutkan Ubaidillah ayahnya Alawi ini adalah anak Ahmad bin Isa, karena di dalam kitab-kitab itu disebutkan Ahmad bin Isa yang sudah sahih sebagai cucu Nabi itu hanya mempunyai 3 anak. Yang pertama adalah Muhammad, yang kedua adalah Ali, yang ketiga adalah Husain. Abdullah. Itu kita udah dari mulai Tahdhibul Ansab, dari mulai Al-Majdi, kemudian As-Syajarah Al-Mubarakah, Al-Fakhri, Al-Asili, kemudian kitab-kitab abad ke-8. Baru nanti abad 9 ini ada baru nama-nama yang disebutkan oleh mereka ini. Maka dari mulai 400 Hijriah, dari mulai wafatnya Alawi sampai tahun 900 itu udah 500 tahun. Tidak ada berita, tidak ada kabar, tidak ada cerita bahwa yang namanya Ubaidillah sebagai anak Ahmad. Tetapi pada abad ke-9 itulah baru ada yang nulis bahwa Ubaidillah dicatat sebagai anaknya Ahmad bin Isa. Disinilah yang saya sebut, mana dalil mereka? Siapa yang nulis abad 9 ini bahwa Ubaidillah adalah anak Ahmad bin Isa? Referensinya dari mana? Kok dia berani-berani nulis bahwa Abdullah atau Ubaidillah ini anak Ahmad bin Isa? Referensinya kitab mana yang sebelumnya? Sedangkan di dalam ilmu nasab dan ilmu sejarah, kitab yang lebih mudah
itu tidak bisa dijadikan patokan kalau bertentangan dengan kitab sebelumnya. Jadi apabila idza ta'arada kitabun jadidun wa kitabun qadimun fin nasabi wat tarikh, maka qaddima al-qadim bi khilafir ra'yi, berbeda dengan pendapat, pemikiran. Kalau pemikiran, kitab yang dikarang oleh ulama, seorang ulama yang berbeda dalam dua kitabnya, kitab pertama tahun 2023 mengatakan A, 2024 mengatakan B, maka kitab yang 2024 yang terakhir itulah yang harus jadi patokan. Nah, di dalam kitab nasab dan sejarah, kitab yang ada pada masa sebelumnya itu yang harus dijadikan patokan. Sedangkan ini bertentangan antara kitab yang ada di abad 45 dengan kitab yang ada di abad 9. Lalu kitab mana yang harus kita jadikan sebagai patokan di dalam menentukan nasab ini? Ya tentunya kitab yang ada pada abad ke-4 dan 5. Tidak bisa ditentukan oleh kitab yang ada di abad 9. Karena tidak ada sanad mutasil. Ada jeda di situ kosong, nggak ada sanadnya. Nggak ada referensinya. Dia dari mana menyebutkan itu? Oh, misalnya ada di kitab anu abad sekian. Kita lihat abad itu. Kemudian kita lihat kitabnya, betul apa tidak? Ternyata nggak ada. Nah, lalu kitab abad sebelumnya berdasarkan referensi abad sebelumnya, tidak ada. Abad sebelumnya berdasarkan referensi abad sebelumnya, tidak ada. Kitabnya ada, tapi tidak mencatat nama itu sebagai anak daripada Ahmad, yaitu Ubaidillah. Tidak dicatat sebagai anaknya Ahmad. Nah, lalu bagaimana kita bisa percaya bahwa Ubaidillah ini adalah cucu Rasulullah? Padahal kok tidak dicatat selama 500 tahun. Baru ada setelah 500 dari wafatnya. Saya Imaduddin menulis tahun 2023 bahwa Imaduddin adalah putra Syekh Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Kitab ini saya simpan 200 tahun lagi dibaca orang, dibaca oleh cucunya Kiai Abdul Hayy Nasuhi, ceramah dia di Ciamas, di Baros. Saudara-saudara, Kiai Imaduddin itu adalah anak daripada Syekh Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Buktinya ini kitabnya, karangan 2023. Ada di situ anaknya Kiai Rosid. Hei saudara Ahmad bin Abdul Hayy, saudara ini bohong, karena saya punya kitab tahun 1945 karangan daripada Syekh Hasyim Asy'ari sendiri, bahwa anaknya laki-laki satu namanya Abdul Wahid, bapaknya Gus Dur. Lalu musyawarah, ini kitab menyatakan Imaduddin ini anak Syekh Hasyim Asy'ari. Betul, ini kitab sudah 200 tahun ini umurnya. Itu kitab apa? Ini kitab karangan Syekh Hasyim Asy'ari, bahwa anak laki-lakinya namanya Abdul Wahid atau Wahid Hasyim, ya nantinya Wahid Hasyim, itu nama aslinya Abdul Wahid. Nah, lalu kitab mana yang harus kita pegang? Kitab yang lebih tua, yaitu kitab yang dikarang oleh Ki Hasyim Asy'ari sendiri tahun 1945. Berarti kitab yang saya karang 2023 yang menyatakan saya ini anak Syekh Hasyim Asy'ari, benar apa palsu? Palsu. Enggak ada sanadnya, bertentangan dengan kitab yang sebelumnya. Lah ini yang terjadi. Cuma kesimpulan saya ini dalam ilmu ma'ani disebut kalamun khabariyun mahtamala sidqa wal kadhiba. Bisa benar, bisa bohong. Kalau dalam usul fikih ini namanya ijtihad, mahtamala shawab wal khata'. Bisa benar, bisa salah. Kalau ilmu ma'ani berkaitan dengan moralitas, maka ijtihad ilmu usul fikih berkaitan dengan kapasitas dan kapabilitas. Sekarang tinggal diuji dalil-dalilnya. Ini sebagai sebuah kalamun khabariyun, bagi pendengarnya boleh percaya,
boleh juga tidak. Kalau percaya monggo, kalau enggak ya jangan marah-marah. Sebagai sebuah ijtihad, ini mahtamalas shawaba wal khoto'a, bisa benar, bisa salah. Wal ijtihadu la yunqadu bil ijtihad. Ijtihad tidak bisa dibubarkan dengan ijtihad yang lain. Silahkan para orang yang mengaku sebagai cucu Nabi mengaku dia sebagai cucu Nabi, walaupun ada orang yang mengatakan dia tidak sah menjadi cucu Nabi berdasarkan A, B, C, D. Lah, orang yang tidak mengakui dia dipersilahkan tidak mengakui karena ini ijtihad. Orang yang mau percaya dia sebagai cucu Nabi, ya monggo. Jadi masing-masing aja. Yang terpenting dia pun harus bersikap demikian. Kalau suatu saat Kiai Abdul Hayy Nasuhi ngomong saya adalah cucunya daripada Syekh Hidayatullah bin Anu sampai Rasulullah berdasarkan manuskrip Ciomas yang ditemukan misalnya 1700, maka tolong para habaib jangan marah-marah kepada Kiai Nasuhi yang mengaku sebagai cucunya Rasulullah, karena itu juga sebuah pendapat yang berdasarkan dalil. Saling harga menghargai sesuai keyakinannya masing-masing. Jadi tidak ribut, masing-masing pada tawadhu. Yang tidak mau mengaku-ngaku walaupun dia yakin sebagai cucu Nabi, ini yang lebih baik. Karena ketakwaan adalah kemuliaan menurut agama kita. Inna akramakum indallah atqakum. Ketinggian derajat manusia di sisi Allah bil ilmi yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Kalau mau tinggi pangkatnya ya harus punya ilmu. Kalau mau mulia derajatnya harus punya takwa. Ini saja takarannya. Makanya saya tidak ragu-ragu walaupun akan berakibat berkonsekuensi kepada guru-guru kita semacam Habib Lutfi. Kenapa? Habib Lutfi mulia di Indonesia ini bukan karena dia turunan Nabi, tapi amal dan ilmunya. Maka ketika penelitian saya pun kemudian mengatakan bahwa beliau pun termasuk tidak ke dalam cucunya Nabi, tidak akan mengurangi kemuliaan Habibana Habib Lutfi. Dia tetap mulia. Tidak akan mengurangi penghormatan kita kepada beliau karena memang beliau orang yang berilmu. Beliau adalah orang yang amalnya patut dimuliakan. Begitu pula dengan habaib-habaib yang lain. Yang soleh-soleh baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal tidak akan ada kaitan dengan penelitian saya ini, karena mereka yang disebutkan itu seperti Habib Soleh Tanggul, dia mulia karena dia punya ilmu, karena pengabdiannya di tengah-tengah masyarakat, bukan karena semata dia adalah cucu Nabi. Kalaulah dengan cucu Nabi itu menjadi alasan dan sebab dia menjadi mulia seperti itu, maka seharusnya orang yang mengaku cucu Nabi itu semuanya begitu. Buktinya tidak. Tidak. Tapi karena Habib Lutfi punya ilmu, punya amal, tawadhu, bangsa Indonesia mencintai beliau. Karena Habib Soleh Tanggul punya khidmah kepada masyarakat, masyarakat mencintai beliau. Dan tidak ada ukuran kemuliaan yata'allaqu bid-dami wa bin nasabi. Kullu yata'allaqu bil ilmi wat taqwa. Li'anna dinal Islam dinut taqwa wal ilmi la dinu nasabin wadani. Maka ini yang harus kita kembangkan hari ini agar tidak ada orang yang mengkapitalisasi nasab untuk kepentingan dia sendiri.
Misalnya betul nih Abah Yai Afandi cucunya Rasulullah, dia tidak ngaku-ngaku, atau dia ngaku, ada yang nggak percaya. Seluruh dunia nggak percaya dia cucu Nabi. Kalau dia betul cucu Nabi, maka tidak akan menghilangkan hubungannya dengan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau orang yang bukan cucu Nabi, kemudian dia diakui cucu Nabi oleh seluruh dunia, tetap dia tidak akan ada hubungan darah dengan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan inilah yang menjadi motivasi tadi dari Kandai, dari Bojonegara, motivasi saya untuk menulis ini. Entah ini benar atau salah, itu hakikatnya Allah yang tahu. Tapi secara ilmiah, dan saya jujur di dalamnya harus. Kalau tidak jujur, misal saya menemukan dalam kitab yang semua orang tidak tahu, nyambung ini Ubaidillah kepada Ahmad, lalu saya tidak menerangkannya, berarti saya khianat akan ilmu. Tetapi saya telah berusaha untuk mencari semuanya, dan sampai saat ini belum ada ketersambungan itu. Kalau sampai ada, alhamdulillah. Kalau ada yang membawa, ini ada Kiai Robi, Gus Robi datang sama Ki Hamdan. Abah, kata Gus Robi manggilnya Abah, mas saya cepet tua kata saya. Gus Robi saya dipanggil Abah. Ini ada kitabnya Abnaul Imam bi Misra Wasyam. Ini sebelum rame. Ki Robi dulu yang sudah bawa kitab Abnaul Imam bi Misra Wasyam Al-Hasan wal Husain. Saya teliti, nanti dulu Gus Robi, biarkan satu malam saya teliti ini kitab. Saya teliti ini kitab, saya cari makhtutatnya, ternyata kitab ini tidak seperti apa yang ditulis di dalam judulnya. Isinya pun aslinya hanya 20 halaman, ini sudah 180 lebih halaman. Lalu sisa dari 20 halaman ini siapa yang nulis? Ternyata setelah dibaca dalam mukaddimahnya, di dalamnya sudah ditambahi oleh 4 orang. Dari mulai tahun 1100 Hijriah ditambahin oleh 1300 Hijriah, ditambahin lagi sesuai masanya. Terakhir ditambahin oleh Habib Yusuf Jamalul Lail yang hidup sampai sekarang masih ada di Saudi Arabia. Maka kitab itu saya sebut palsu. Kenapa disebut palsu? Kan ada aslinya yang 20 halaman. Saya lihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia, apa pengertian palsu? Di antara pengertian palsu adalah ketika ada susu dicampur dengan air, dijual ke tengah-tengah masyarakat, maka itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia disebut susu palsu. Walaupun ada yang aslinya. Tapi karena sudah dicampuri oleh air, maka disebut susu palsu. Tidak berarti palsu itu sama sekali tidak ada yang benar. Demikian kira-kira yang dapat saya sampaikan. Dan ini monggo para yai-yai semua kan bisa baca. Kitabnya juga semuanya didownload, dapat didownload dari internet. Walaupun saya punya kitab aslinya yang jumlah halamannya berbeda, yang saya tampilkan dalam penelitian itu semuanya halaman yang sesuai dengan kitab-kitab internet. Untuk apa? Agar ketika dikonfirmasi di kitab itu sama halamannya. Padahal saya semua punya kitab aslinya, tetapi cetakannya beda, halamannya berbeda. Maka yang saya sebutkan di dalam buku penulisan menakar Nasab Habib di Indonesia itu sesuai dengan kitab-kitab yang ada di internet. Nah, misalnya kita akan meneliti Tahdhibul Ansab. Betul nggak Ki Imad ini ngomong Tahdhibul Ansab di halaman sekian begini? Tinggal ngetik Tahdhibul Ansab PDF atau Al-Maktab Syamilah, kemudian keluar. Kalau saya sarankan jangan yang Maktab Syamilah, tetapi yang foto kitabnya, yaitu nyarinya di arsip. Misalnya Tahdhibul Ansab arsip, itu akan keluar, tinggal diklik, nanti kelihatan judul kitabnya, covernya gimana, siapa yang mentahqiq, tahun berapa, tinggal digelati. Jadi nggak usah beli-beli
Seperti saya belinya itu 1,5 juta satu paket kitab-kitab nasab yang ada pada zaman-zaman itu. Mudah-mudahan ini kita bukan untuk membuka aib, tetapi fenomena yang ada ternyata orang mengaku nasab itu berbahaya bagi kita umat Islam, dan yang paling berbahaya lagi saya kasihan untuk mereka sendiri. Saya pengen anak-anak mereka seperti anak-anak kita, belajar giat, pengen ngawang alfiah, pengen bisa baca kitab. Sementara yang kita lihat nanti kalau orang itu membesar-besarkan nasab, sejak kecil sudah ngomong kamu adalah cucunya Nabi, kamu berbeda dengan orang lain, kamu lebih tinggi derajatnya dari 70 kiai dan 70 ulama. Kamu jangan, misalnya, ini misal, jangan menghormati kiai yang harus cium tangan pada kamu walaupun kamu bodoh, walaupun kecil. Ini yang terjadi, yang ada di YouTube begitu narasi-narasinya, dan ini tidak benar, tidak sesuai dengan ajaran Islam. Semua orang sama di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kullu bani Adam min Adam wa Adam min turab, la fadla li arabiyyin ala ajamiyyin wala li ajamiyyin ala arabiyyin wala li aswada ala abyada wala li abyada ala aswada. Kullun nasi min Adam wa Adam min turab. Ini ajaran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah ada dalil-dalil tentang ahli bait itu ahli bait untuk keluarga Nabi yang ada pada masa dan pada zamannya, terkait oleh perbedaan teologi antara Syiah, Nawasib, Khawarij dengan ahli sunnah wal jamaah. Mudah-mudahan manfaat, dan kita berdoa agar semuanya saling menginsafi. Saya tidak memaksakan apa yang saya tulis, cuma agar mereka tahu bahwa ada orang yang tidak percaya. Mereka terus silahkan untuk mempercayainya, tapi jangan marah pada orang yang tidak percaya. Begitu saja. Dan jangan kalau ada orang yang mengaku cucu Nabi, dia tabokin, dia persekusi. Karena yang ngaku juga tentunya punya alasan. Masing-masing di dalam mahjah, masing-masing masih dalam tahtal bahas. Lah semuanya harus menginsafi. Mudah-mudahan saja kita ini betul-betul diakui sebagai ahli baitin Nabi. Karena ahli baitin Nabi menurut Imam Nawawi, jami'ul muslimina wal muslimah, seluruh orang Islam dan orang-orang muslimah. Itu menurut Imam Nawawi yang disebut ahlu baitin Nabi.